Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kang. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang terhormat Pak pemateri yang telah berdiri di antara kita, yaitu Pak Ustadz Rizaldi Harisman. Yang terhormat Ketua Umum Ashabul Jannah atau AJAH, Kang Aji Nugraha. Yang terhormat Ketua Pelaksana, Kang Faisal. Yang terhormat Ketua dari Rohis Fathul Kolbi, yaitu setelah itu yang saya banggakan seluruh peserta dan panitia di kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmail amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di kajian online kali ini edisi tanggal 29 Januari 2022. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta tabi'in, dan tak lupa kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kajian malam hari ini. Malam ini kami dari Ashabul Jannah dan Rohis Fathul Kolbi dengan bangga menyelenggarakan kajian rutin bulanan online dengan maksud menyampaikan syiar baik agama Islam. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zulfahmi yang akan membantu kajian malam ini dari awal hingga selesai. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan membacakan aturan yang wajib ditaati oleh para peserta kajian malam ini. Yang pertama, Zoom Meet akan dibuka 10 menit sebelum waktu acara. Dimohon untuk para peserta dapat hadir maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, pada saat acara berlangsung, mic mohon di-mute dan juga kami akan membantu pada bagian teknisi. Ketiga, peserta yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya di dalam kolom chat dengan format nama, lalu ajukan pertanyaan yang akan diajukan. Nanti setelah itu saya sendiri akan membacakan pertanyaannya. Atau bisa menggunakan fitur raise hand, lalu langsung mengaktifkan mikrofonnya. Yang keempat, peserta harap tidak keluar selama acara berlangsung. Kelima, jika peserta mengalami kendala, bisa menghubungi CP kami yaitu Rizky Akbar. Untuk mewakili kajian malam ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rizal. Untuk Saudara Rizal, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafaha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa amu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wadul anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu dul ashfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rizal. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya akan ada sambutan daripada Ketua Pelaksana, yaitu Kang Faisal. Mangga Kang Faisal, waktu dan tempat silakan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah mempersatukan kita dalam majelis ilmu kali ini. Serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta para keluarga, para sahabat, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Rizaldi Harisman selaku pemateri kajian hari ini. Yang terhormat kepada Ketua Umum Ashabul Jannah, Kang Haji Nugraha. Yang saya hormati kepada Ketua Umum Rohis Fathul Qalbi, Kang Wildan Nugraha, serta para panitia yang saya banggakan. Yang pertama-tama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti kajian ini. Semoga apa yang kalian kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tujuan diadakannya kajian ini dibuat, yaitu agar mewadahi orang-orang yang sedang mencari ridhonya Allah, serta ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kegiatan ini, alhamdulillah, kita bekerja sama antara organisasi Ashabul Jannah dan organisasi Rohis Fathul Qalbi. Semoga di antara kedua organisasi ini akan selalu menjalin silaturahminya dan mengeluarkan bibit-bibit umat di masa yang akan datang. Sesuai tema yang kali ini, yaitu Wake Up the Ummah, yang artinya itu membangun umat. Gimana sih cara membangun umat itu sendiri? Yang pertama menurut saya, itu dibangun dari para pemudanya. Kenapa harus para pemuda? Karena di tangan pemuda lah masa depan dunia akan berkembang. Jadi mari kita bangkit bersama-sama
mari kita gapai keridhoannya. Semoga kelak kita, para pemuda, menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Menjadi pemimpin yang amanah dan diridhoi oleh Allah. Saya harap pada para peserta agar bisa menyimak apa yang pemateri sampaikan kepada kita semuanya. Semoga apa yang bisa kita ambil dari kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, wahai para pemuda. Perjalanan kita masih panjang. Mari kita sekali lagi gapai keridhoannya, kita raih kemenangannya, dan menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan di kajian kali ini. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Faisal sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Rohis, yaitu Kang Wildan. Mangga Kang Wildan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Kang, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kajian online pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula salat bersalam kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak pemateri pada malam kali ini, yaitu Bapak Ustadz Rizaldi Harisman. Yang saya hormati Ketua Umum Ashabul Jannah, Kang Aji Nugraha. Dan yang saya hormati Ketua Pelaksana pada kajian malam ini, Kang Faisal Mamajidan. Serta yang saya banggakan seluruh peserta kajian pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Eskul Rohis bisa mengadakan kajian pertama di bulan pertama di tahun 2022 ini dengan berkolaborasi bersama organisasi AJAH. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan keberkahan serta ilmu bagi kita yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Wildan telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum AJAH ya, Kang Aji Nugraha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator kita yakni Kang Zulfahmi Raka yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pada pemateri Pak Ustadz Rizaldi Harisman, yang saya hormati Ketua Umum Rohispatul Qalbi Kang Wildan Nugraha, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kang Faisal Muhammad Jidan, beserta panitia dan peserta dan juga panitia yang telah mengikuti acara kali ini, yang ikut serta dalam menyukseskan acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengulas sekilas mengenai kajian kali ini. Yang pertama, kajian pada kali ini kami dari Ashabul Jannah berkolaborasi dengan organisasi atau Eskul Rohis SMK Setia Bakti. Alhamdulillah, salah satu yang melatar belakangnya dengan adanya acara ini yaitu sama-sama ingin mensyiarkan agama Islam atau ajaran agama Islam ini. Yang tentunya apabila dikaitkan dengan tema hari ini yaitu Wake Up the Ummah, dalam artian yang dimaksudkannya itu adalah ingin membuat kita semua sama-sama bangun. Bangun dari apa? Bangun dari zona nyaman. Yang biasanya mungkin jam segini kita masih misalnya udah rebahan lah ya jam segini itu. Tapi karena kan kita ingin ada sebuah perubahan keluar dari zona nyaman, salah satunya kita mengikuti majelis ilmu ini. Dan salah satunya membangkitkan atau membangunkan rasa kepedulian kita terhadap saudara muslim yang di luar Indonesia juga gitu. Karena jangan sampai karena kita di Indonesia itu serasa ibadahnya lancar-lancar aja, aman-aman aja, sehingga kayak udahlah nggak peduli gitu, ngapain juga kan itu muslim yang di luar Indonesia gitu, ngapain juga kita peduli gitu kan. Nah, padahal seharusnya kita kan sama muslim itu satu tubuh ya gitu. Jadi seharusnya kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan kaum muslim yang di luar sana dengan cara membantu gitu. Minimal membantunya itu dengan doa minimal ya. Seperti itu. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat pada acara kajian kali ini. Dan jangan lupa untuk siapkan juga catatannya. Insya Allah materi hari ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa berdoa, Robbi zidni ilman warzuqni fahman, supaya kita meminta kepada Allah untuk diberikan rezeki berupa ilmu dan juga pemahaman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Kang Aji. Dan juga terima kasih kepada Ketua Pelaksana, Ketua Umum Rohis, dan juga Ketua Umum Ajah. Alhamdulillah semua sambutan berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya akan saya sapa Pak Ustadz yang sudah berdiri di tengah-tengah kita. Halo Kang. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Kang. Iya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Rezaldi? Alhamdulillah saya, Alhamdulillah. Teman-teman gimana nih? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah, barakallah. Baik Kang, mungkin langsung saja ya dari materi yang akan Akang sampaikan. Baik, boleh. Ini saya durasi waktunya sampai jam berapa ya? Durasi waktunya sebentar ya. Pokoknya kalau nggak dibatasi, khawatir kebablasan. Ini Akang waktunya sampai jam 21.20 Kang. Oke, baik, insya Allah. Baik, saya mohon izin untuk screen share ya. Ya Kang, boleh, silahkan. Baik. Baik, sudah tampil ya? Sudah Kang, sudah tampil. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan, sahabat-sahabat, para pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya di sini bisa bergabung membersamai teman-teman sekalian, ya, para pemuda-pemudi soleh-solehah. Insyaallah antum semua adalah orang-orang yang sadar atau tidak sadar umat ini memang butuh antum semua, ya. Di tengah pada hari ini, hari Sabtu malam Minggu, ya. Kalau kita lihat, kalau seandainya ada grafik, ya, kalau kan biasa grafik itu untuk membaca keuangan, grafik untuk membaca pertumbuhan penduduk, grafik untuk membaca angka kebahagiaan, kan bisa yang biasa digunakan. Kalau seandainya ada saja survei untuk dihadirkan grafik kemaksiatan, grafik maksiat atau grafik perilaku dosa, maka kita akan temukan, ya, hari Senin banyak pasti, ya, hari Selasa banyak, hari Rabu banyak, hari Kamis banyak, hari Jumat pun bisa jadi banyak yang melakukan maksiat. Tapi ketika masuk hari Sabtu, apalagi malam Minggu, ya, Sabtu malam, maka grafik itu akan sedang berada merangkak naik dan terus sampai kepada puncak-puncaknya kemaksiatan. Maka hari ini, malam ini, ya, mungkin banyak sekali kemelut kemaksiatan yang ada di luar, sehingga jika kemudian kita tidak punya benteng, ya, dalam menjaga diri kita, maka nauzubillah min dzalik summa nauzubillah, ya, ketika kita ikut-ikutan dengan tren budaya, ikut-ikutan nongkrong dan sebagainya, ya, bisa-bisa ikut-ikutan kita pula untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, atau paling tidak perbuatan lagun, ya. Perbuatan lagun itu perbuatan yang dia tidak berdosa sebenarnya, tapi perbuatan yang dia konteksnya sia-sia, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menegaskan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nih, ya. Sebaik-baik keislaman seseorang itu adalah tatkala dia itu tarkuhu ma la ya'nih. Dia sanggup untuk menghindari sesuatu yang sia-sia, ya, sesuatu yang lagun, ya. Jadi itu tolak ukur keimanan. Ya, kalau iman kita baik, sanggup nggak kita menghilangkan atau meninggalkan perkara yang sia-sia? Kalau kita sanggup meninggalkan hal itu semua, maka kemudian keimanannya sudah teruji. Ya, ini kadang-kadang hal yang sia-sia pun masih sulit, ya, kita tinggalkan, main game, ya, nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Ya, walaupun minimal jangan sampai kita berbuat dosa lah. Ya, jangan sampai kita berbuat maksiat, atau jangan sampai kita terbiasa untuk berbuat maksiat. Namun sangat senang sekali, bangga sekali saya pada kesempatan kali ini bisa bergabung dengan teman-teman, kawan-kawan, ya, para pemuda-pemudi. Justru di malam hari ketika puncak kemaksiatan malam hari ini berada di titik tertinggi, justru kita berkumpul di sini untuk mengkaji sesuatu yang saya rasa antum insya Allah akan merasakan manfaat atau merasakan hal yang luar biasa yang kita kaji hari ini. Mungkin tidak hari ini secara langsung, tapi antum akan merasakan manfaat dari kajian ini secara langsung itu insya Allah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi. Ya, betul-betul memang masa muda ini betul-betul kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, kita akan kehilangan seperti seseorang kehilangan 1 kilo emas. Ini pendapat saya pribadi. Mohon maaf saya agak batuk sedikit, ya. Jadi nanti dalam penyampaian materi mungkin agak sedikit ada batuk-batuknya, ya, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Ikhwafillah rahimakumullah. Di sini tema kajian kita adalah tentang wake up ummah, ya. Apa namanya? Membangun umat, ya. Membangun umat, apa namanya? Kenapa umat ini harus dibangun? Kenapa umat ini harus kalau kata orang Sunda itu harus digebah, ya. Harus digebah supaya bangun umat ini. Karena memang umat ini terlalu lama tidur dan terlalu nyaman tidur, sehingga dia tidak sadar ada maling sedang masuk ke rumahnya,
mengambil harta-hartanya, menyakiti anak-anaknya, ya. Lalu kemudian lambat laun pun akhirnya yang sedang tidur ini pun menjadi korban atas kekejaman, kejahatan yang kemudian dilakukan tatkala umat ini tidur. Emang betul umat ini sedang tidur? Iya, betul sedang tidur. Sebab kejahatan yang nyata-nyata saja umat ini tidak lihat. Ya. Kejahatan yang betul-betul nyata saja umat ini tidak melihat dan tidak menyadari bahwa kejahatan itu sedang terjadi. Bahkan ya Al-Imam Syekh Taqiyuddin Nabhani dalam sebuah kitabnya, beliau menyampaikan bahwa penjajahan itu ada dua jenis. Ada penjajahan kolonialisme gaya lama, ya, yang kita tahu dulu zaman Belanda, zaman penjajahan Inggris, zaman penjajahan Portugis, VOC, ya, zaman penjajahan Jepang. Kita tahu dan kita baca sejarah bagaimana menderita dan mengerikannya penjajahan di zaman itu. Ya, meskipun tidak kita rasakan, tapi kita tahu sejarahnya dan kita belajar di bangku sekolah, bangku kuliah, ya, tentang sejarah itu. Tapi itu adalah satu jenis penjajahan. Ya, itu adalah salah satu jenis penjajahan yang penjajahan bukan hanya itu. Ada bentuk penjajahan lain, yaitu yang disebut dengan neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru itu apa? Penjajahan gaya baru itu adalah penjajahan, ya, yang pihak yang sedang dijajah itu dia tidak sadar kalau dia itu sedang dijajah. Dan kata saya Taqiyuddin Nabhani bahwa penjajahan gaya baru inilah penjajahan yang sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat berbahaya jika dibandingkan dengan penjajahan gaya lama. Kenapa? Karena penjajahan gaya lama ketika bangsa kita misalkan dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, ya, oleh Inggris, lalu kemudian oleh Portugis, oleh Jepang, ya, semenderita-menderitanya dijajah pada saat itu musuh di depan kedua mata. Kita tahu siapa musuh kita. Kita sadar siapa musuh kita sadar siapa kawan dan siapa lawan. Ya, meskipun menderita sedemikian rupa, kita tahu siapa kawan dan siapa lawan. Namun bahayanya ikhwah, ketika kita masuk ke dalam abad penjajahan gaya baru, ya, disinilah letaknya bahayanya kita tidak tahu, tidak sadar kalau kita sedang dijajah. Lebih jauh lagi kita tidak tahu musuh kita itu siapa. Ya, bahkan kita tidak sadar, oh ini sahabat kita, ini saudara kita, padahal sebenarnya musuh kita. Ya, oh ini musuh kita, ini harus kita harus kita lawan, harus kita bubarkan, harus kita usir dari bangsa ini, karena itu adalah musuh kita. Padahal mereka itu adalah sahabat kita, mereka itu adalah orang-orang yang tulus ikhlas untuk menyelamatkan negeri ini. Nah, kita ada pada satu zaman ketika kita tidak menyadari bahwa siapa musuh kita, kita tidak sadar bahwa kita ini sedang dijajah. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, oleh sebab itu betul memang umat ini harus dibangunkan. Umat ini harus betul-betul digebahkan, ya, umat ini harus betul-betul diberikan kesadaran. Namun, ikhwafillah rahimakumullah, umat ini tidak akan pernah bisa bangun, tidak akan pernah bisa sadar kalau tidak ada pengemban perubahan. Kalau tidak ada penggerak perubahan, kalau tidak ada pelopor perubahan, ya, kalau tidak ada, ya, seorang pionir perubahan. Dan saya rasa pionir atau penggerak atau pelopor perubahan itu bukan siapa-siapa, tapi mereka adalah pemuda Islam. Ya, dia harus pemuda dan dia harus Muslim. Ya, saya sampaikan dua, ya, kriterianya. Yang pertama, dia harus muda. Yang kedua, dia harus Muslim. Dan insya Allah di sini kita semua adalah pemuda, ya. Di sini ada yang usianya di atas 30 tahun ada? Ya. Nggak ada ya, di sini pemuda semua insya Allah ya. Insya Allah kan. Masih SMK. Masih SMK, masya Allah, masih pada muda berarti ya. Alhamdulillah. Saya pun masih muda ya. Sama masih muda. Kata orang tua saya masih muda. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, di sini kita coba kaji, ya, terkait dengan bagaimana membangun umat. Tentu kita, ya, seorang pelopor, seorang pembawa perubahan, kita harus menempuh jalan hijrah. Kenapa harus hijrah? Karena kita banyak sekali salah paham tentang makna hijrah, ya, karena hijrah itu selalu identik dengan
Orang yang suka mabok-mabokan tiba-tiba dia ke masjid, oh dia sudah hijrah. Orang yang suka keroyokan, geng motor, ya. Saya waktu hari Sabtu pekan lalu, ya, makanya saya ke panitia nanya terus ini Sabtu tanggal berapa, ya? Karena Sabtu pekan lalu saya ada ngisi kajian di pengajian komunitas motor, ya, komunitas motor Bandung. Dan salah satu narasumbernya itu ada orang hijrah, ya, mantan Panglima Briges, ya, mantan Panglima Briges, dan beliau bercerita beliau pernah punya pengalaman mohon maaf ya, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, dan itu bukan hanya satu orang, tapi dia sudah melakukan pembunuhan 5 orang. Kan luar biasa dahsyat, dan dia hijrah gitu. Nah, seringkali kita menyebutkan orang hijrah itu ya seperti itu, ya. Apalagi kalau kita sudah baik, ya, kita sudah rajin ke masjid, kita sudah ikut rohis atau lembaga dakwah kampus. Misalkan kalau di kampus seolah-olah kita ini nggak perlu hijrah karena kita sudah berada di jalan yang benar, soalnya kan begitu. Terus kemudian orang yang dulu dalam dunia kegelapan, ya, lalu kemudian dia ketemu Islam, dia sholat, ya, kemudian dia beribadah, dia bertobat, oh hijrah. Padahal tidak demikian, ikhwah. Hijrah itu adalah untuk seluruh umat, seluruh manusia, baik yang sudah baik ataupun yang belum baik sekalipun. Ya, karena hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa hari ini ya lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka statusnya. Ya, halaka, dia celaka. Kalau hari ini dia lebih buruk daripada hari kemarin. Yang kedua kata Nabi, barang siapa yang hari kemarin sama seperti hari ini kualitasnya. Jadi sama-sama aja, kemarin dengan sekarang itu sama aja. Kata Nabi SAW, mereka itu adalah orang yang rugi. Ya. Siapa di antara kita yang pengen rugi? Ya nggak mau ya. Bisnis pun kita nggak mau rugi. Nah, tapi kalau kita hidup begitu-gitu aja hari ini seperti hari kemarin, ya kita rugi. Tapi Nabi SAW mengatakan orang yang beruntung ya adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Artinya kita nggak ada pilihan apapun, ya, kata Nabi SAW, kecuali kita terus memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu. Kalau hari ini kita baik, maka kita besok dan seterusnya terus harus menjadi lebih baik lagi. Ya, itulah hijrah. Maka kemudian hijrah itu adalah my choice, my way, ya, adalah pilihan kita dan ini adalah jalan kita. Ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah wa afat fidin azan ya Allah wa yakum, pada kesempatan yang mulia ini, ya, masya Allah. Ada suaranya. Saya sudah kecilkan suaranya ya, nggak terlalu keras. Panitia? Belum, Kang. Nggak ada suaranya. Masih terlalu keras? Belum ada suara, Kang. Oh, nggak ada suara. Oke, baik. Berarti nggak ada suara ya. Ini aja, baik. Bisa, Kang, share screen-nya ditambahin audio. Oh, nggak apa-apa, nggak usah pakai suara memang. Baik, Kang. Nggak usah lah. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita renungi hidup kita agar kemudian jalan hijrah kita termasuk jalan perjuangan kita untuk membangkitkan, membangunkan umat ini berada pada jalan yang benar. Gimana sih cara kita menyusun sesuatu hal dengan benar? Ya, bagaimana kita menyusun atau merencanakan atau menyusun satu strategi untuk apapun itu, ya, dan semuanya itu berada pada jalan yang benar. Gimana caranya? Nah, gitu ya. Dan kalau kita bicara kebenaran, ini harus betul-betul berdasarkan landasan Islam, ya. Karena segala sesuatu yang baik belum tentu benar, ya. Tapi kalau sesuatu yang benar, ini sudah pasti baik. Apa bedanya baik dengan benar? Apa bedanya baik dengan benar, coba? Baik itu semua orang bisa berbuat baik, ya. Seorang Muslim bisa berbuat baik, non Muslim bisa berbuat baik, orang jahat bisa berbuat baik. Ya, siapapun bisa berbuat baik. Tapi baik itu kadang-kadang adalah interpretasi dari pendapat dia, ya. Karena tidak semua yang baik itu adalah benar. Saya kasih contoh, misalkan ada orang Yahudi, ya, ada orang Yahudi itu kemudian membela keadilan untuk masyarakat Muslim di Palestina. Ini orang Yahudi loh. Idealnya orang Yahudi itu harusnya bersama Zionis Israel Yahudi bersama-sama untuk justru menindas kaum Muslim, kan biasanya begitu. Tapi justru ini ada orang Yahudi membela hak-hak hidup kaum Muslim yang ada di Palestina. Saya ingin tanya, orang Yahudi yang dimaksud itu adalah baik atau tidak?
kita akan bersepakat mengatakan orang Yahudi itu baik, ya, baik orang Yahudi itu luar biasa, dia membela hak-hak orang Palestina. Tapi pertanyaannya, apakah orang Yahudi itu adalah benar? Nah, di sini hati-hati, ya, jangan dulu kita katakan benar. Kenapa? Karena sebab kalau kita bicara benar itu harus ada ukuran, harus ada standar, harus ada alasan. Benar itu dasarnya apa? Nah, gitu ya. Nah, kita sebagai seorang Muslim tidak ada nilai kebenaran yang lain kecuali kebenaran yang sudah ditentukan oleh Islam. Tidak ada nilai kebenaran di muka bumi ini kecuali kebenaran yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka orang Yahudi itu sebaik apapun dia lakukan, maka bagi Islam tetap di mata Allah kebaikan yang sudah dilakukan oleh Yahudi itu tetap nol. Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman. Ya, sebab mereka tidak beriman. Nah, maka kemudian di sini kita tidak bicara sekedar menjadi orang baik, tidak bicara sekedar menjadi manusia yang baik, tapi di sini kita berbicara tentang bagaimana kita menyusun hidup kita dengan benar, ya, menyusun strategi hidup kita dengan benar. Nah, pertanyaannya, gimana caranya agar hidup kita benar? Ya, jalan hidup kita benar. Ya, gimana caranya? Nah, di sini kalau kita lihat pelajari bagaimana Islam membimbing kita agar kita berada di jalan yang benar. Islam itu senantiasa mengingatkan tentang akhir hidup kita. Ya. Betul atau betul? Betul ya. Islam itu menuntun hidup kita itu justru ya berawal dari akhir. Ya, bingung dengan kalimat saya? Berawal dari akhir. Engkau berawal tapi dari akhir. Ya. Jadi coba kita perhatikan. Islam ketika turun di Mekah ya, melalui Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Nabi Muhammad mendakwahkan Islam kepada kaum Muslim, mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang ada di Mekah, sehingga sebagian ada yang masuk Islam. Para ulama itu membaginya ayat-ayat itu maksudnya apa? Ayat-ayat Makkiyah ini adalah ayat-ayat yang turun pada fase awal sebelum Rasul hijrah. Rasul ketika di Mekah. Tapi kalau disebut ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat ya, dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Qur'an yang turun setelah Rasul hijrah. Dan perbedaan dari karakteristik ayat-ayat yang Makkiyah dengan Madaniyah itu adalah ternyata ayat-ayat Makkiyah yang ayat-ayat awal turun itu adalah justru kebanyakan berbicara tentang hari akhir. Tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, ya, tentang yaumil hisab, ya, tentang padang mahsyar, tentang lamanya di padang mahsyar, dan lain sebagainya. Justru bicara tentang sesuatu yang akhir dari kehidupan manusia. Ya. Malah justru ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum, hukum ekonomi, hukum pendidikan, tentang aturan-aturan bernegara, aturan-aturan bertetangga, aturan-aturan jual beli, ya, justru ini muncul belakangan. Dia kategori ayat-ayat Madaniyah. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Karena Islam ingin mengajarkan kepada kita, jika kita ingin menyusun segala sesuatu dalam hidup kita, tentukan dulu titik akhirnya apa. Paham maksud saya? Ya, ketika kita ingin menyusun strategi apapun, menyusun rencana apapun, bahkan menyusun ya, rencana hidup apapun kita, coba kita bentuk dulu dari target akhirnya itu apa. Itu ya kuncinya. Ya. Ini apapun itu, saya punya perusahaan ya bersama teman-teman yang saya bangun. Ketika kita membuat suatu perencanaan ya, maka kita tetapkan dulu target akhirnya apa dari perencanaan ini. Misalkan contoh nih ya, contoh gambaran. Sekarang awal tahun Januari saya dengan perusahaan tutup buku ya, lalu Januari ini lembaran baru untuk perusahaan, keuangan baru. Maka kemudian kami tetapkan bahwa kita ingin punya target ya, selama Januari sampai Desember 2022 kita ingin mendapatkan omset sebesar 1 triliun ya. Kita ingin ngejar, ini perusahaan ya, saya sampaikan ini konteksnya perusahaan. Jadi awal Januari ketika kita ingin menyusun apa nih ya bakal kita kerjakan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya ya.
kita ingin menyusun strategi apa, kita tetapkan dulu target akhirnya apa. Oke, kita sepakat target akhir kita ingin ngejar omset sebesar 1 triliun misalkan. Akhirnya rekan-rekan saya ya di perusahaan, para manajer sepakat bahwa kita akan sama-sama berjuang di perusahaan untuk mengejar target omset itu sebesar 1 triliun. Maka kemudian dari bulan Januari seterusnya kami terus menyusun strategi untuk kemudian mengejar target itu. Nah, ini terukur dan ini jelas ya. Sehingga kemudian kemungkinan kita untuk sampai kepada target itu akan sangat-sangat dekat dan sangat-sangat mungkin bahkan sangat-sangat realistis. Kenapa? Karena kita tentukan dulu target akhir dan baru kita nyusun strategi apa yang bakal kita lakukan untuk bisa sampai kepada target itu. Ya, dan begitupun hidup kita, ikhwah. Sebelum kita kemudian menyusun, menata apapun rencana hidup kita tentukan dulu target akhirnya apa. Ya, maka kemudian yuk kita sekarang menyusun sama-sama. Ya, saya mengajak semuanya, yuk kita sama-sama menyusun target hidup dengan baik. Ya, sudah siap insya Allah ya? Siap. Oke. Ini pada nyimak semuanya ya. Saya di sini saya cuma lihat diri saya sendiri. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir, Pak. Nah, ini. Ya. Maka di sini kalau ada yang mau buka webcamnya, ya mau buka kameranya di on cam saja nggak apa-apa ya. Asalkan menutup aurat. Ya biar kita bisa sama-sama saling menyimak satu sama lain. Ya. Baik, sudah siap insya Allah ya. Oke. Sekarang saya perlu teman-teman untuk saya bertanya, teman-teman merespon ya. Kalau ketika teman-teman merespon, silakan dibuka saja di on cam saja ya, atau dibuka juga mikrofonnya ya. Ketika saya bertanya, silakan untuk dijawab ya. Baik. Oke. Teman-teman, Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau kita melihat fenomena kenyataan hidup ya, bahwa sehari-hari, apalagi sekarang kita tinggal di Kota Bandung ya, antum di SMK 9, saya rumah di Riung Bandung. Kantor saya di daerah Ciputra ya, di dekat Taman Makam Pahlawan. Saya menempuh waktu 45 menit sampai 1 jam ya. Saya naik mobil roda 4 dari rumah ke kantor. Itu biasanya saya mendapati, saya ke kantor biasanya jam 9 atau jam 10 pagi ya. Begitu luar biasa macetnya ya, mobil begitu luar biasa banyak, motor begitu luar biasa banyak, apalagi ketika kemudian saya berangkat pas ketika jam-jam sekolah bubaran ya. Mulai dari SMK 7, SMK 9, lalu kemudian yang di Ahmad Yani itu SMK SMP 14 ya. Ada sekolah-sekolah yang saya lewati ketika bubaran, Masya Allah luar biasa macetnya, banyak sekali. Ya, ada orang pergi ke sekolah, ada orang pergi ke kantor, ada orang sibuk bekerja, dan kita bisa bayangkan di gambar ini ada orang bekerja, kemudian Masya Allah luar biasa di dataran yang sangat-sangat tinggi. Mereka begitu luar biasa memperjuangkan hidup mereka, ya. Mencari harta, mencari nafkah, mencari pekerjaan, ya, mencari mencari uang untuk apa? Untuk kemudian hidup mereka, supaya mereka mungkin punya rumah, supaya mereka bisa menafkahi keluarganya, supaya anak-anaknya terbiayai sekolahnya, supaya kemudian mereka bisa beli kendaraan, supaya mereka bisa hidup nyaman, tentram, sejahtera, dan lain sebagainya. Itu diperjuangkan oleh banyak orang. Ayo kita renungi bersama ya. Kira-kira kalau kita begitu ya memperjuangkan hidup, kira-kira memang hidup kita kisarannya berapa lama sih? Ya, berapa lama kita hidup? Maka kemudian Nabi SAW dalam suatu hadis dikatakan bahwa umatku hidup itu kurang lebih di 60 tahun kata Nabi. Ya, 60 tahun lamanya. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam sebuah kitab judulnya itu Ruh, ya. Beliau menyampaikan bahwa umat Muhammad SAW ini hidup tidak kurang dan tidak lebih, itu biasanya rata-rata di usia 60 sampai 70 tahun. Kenapa? Karena Nabi SAW wafat di usia 63 tahun. Ya, 63 tahun. Ketika Nabi wafat, kepemimpinan, kekhalifahan itu kemudian ada di Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia 63 tahun seperti Rasul meninggal di usia 63 tahun juga. Ketika Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu an wafat, maka kemudian kekhalifahan, kepemimpinan negara pada saat itu diberganti ya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab memimpin kaum muslim dan beliau sampai akhirnya wafat di usia 63 tahun juga. Ya. Jadi bayangkan Rasul meninggal usia 63, sahabat Abu Bakar, Umar itu sama-sama usia 63 tahun wafat. Umar bin Khattab wafat, maka pemimpinan berganti kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan itu wafat di usia 82 tahun. Ya, jadi lebih sedikit 82 tahun. Sampai akhirnya wafat Utsman bin Affan, kepemimpinan itu berganti kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 63 tahun. Jadi kalau kita lihat cukup dengan kesimpulan itu saja, Rasul, para sahabat ya Khulafaur Rasyidin itu rata-rata meninggal di usia 63 tahun. Maka kalau kita simpulkan, maka hidup umat Muhammad SAW itu rata-rata usia di kisaran 60 sampai 70 tahun. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Kalau kita ambil angka median, tarik angka median atau angka tengahnya, maka kemudian kita akan ketemu di usia 60 atau 70 tahun. Ya, di sini antum ada yang usianya mungkin 20 tahun. Kalau 20 tahun berarti secara umum jatah hidupnya 40 tahun lagi. Kalau usianya 17 tahun berarti jatah hidupnya kurang lebih sekitar 40 sekian tahun lagi. Ya, itu jatah hidup. Saya usia 33 tahun, berarti jatah hidup saya kurang lebih sekitar sekian tahun lagi. Ya, kalau ada yang mau nyusul saya, mau duluan, ya silahkan monggo. Ya, tapi kita sepakati dulu deh ya. Kira-kira kita hidup berapa lama? Kita ambil angka paling akhirnya, kita sepakati saja hidup di dunia kita 70 tahun. Ya, kita sepakati dulu ya pada malam hari ini. Saya ingin tanya, kira-kira 70 tahun itu adalah waktu yang lama atau sebentar? Mas Julfahmi bisa bantu jawab, kira-kira 70 tahun itu lama atau sebentar, Mas? Sebentar, Kang. Ya? Sebentar. Suaranya saya kecilkan. Ya. Halo. Yo, 70 tahun lama atau sebentar? Sebentar. Sebentar, oke. Kita simulasi ya, untuk mengetahui waktu itu lama atau sebentar. Saya ingin tanya, di sini ikhwah ya laki-laki suka main futsal? Suka. Suka. Saya pengen tahu nih, main futsal misalkan katakanlah sewa lapang 1 jam 80.000, patungan ini teman-teman main futsal untuk bisa main selama 1 jam. Main futsal lah, mulai dari menit pertama ya, lalu bermain, beres sampai akhirnya 1 jam selesai. Saya ingin tanya yang main futsal nih. Kira-kira 1 jam main futsal lama atau sebentar? Sebentar, gak kerasa. Gak kerasa, sepakat. Ada yang bilang 1 jam main futsal itu lama? Kalau baru mulai lama, tapi kalau menit 40. Atau main yang suka main PS nih ya. Main PS dulu waktu kecil saya suka rental PS ya, bayarnya 3.500 per jam. Ya. 1 jam main PS itu lama atau sebentar? Sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Oke, kita sepakati. Main PS ataupun main futsal, durasi 1 jam itu adalah sebentar. Sepakat? Sebentar. Sepakat. Oke ya, sepakat ya. Di sini ada Sri Kandi ya. Perempuan, ada perempuan? Ini ada Santi Bella, ada Nur Aini, ya, ada Nabila, ada Lisma, Putri Puspita, ini perempuan nih. Saya pengen tanya ke kaum wanita nih, ke teteh-teteh perempuan nih. Ada Teh Sinta juga ya. Pernah merasakan bagaimana jenuhnya nunggu angkot? Pernah mungkin ya. 1 jam nunggu angkot ya, atau nunggu dijemput ya, nunggu dijemput pulang sekolah misalkan atau pulang kampus ya, nunggu dijemput ya. Tadi laki-laki sudah menjawab 1 jam itu adalah sebentar ya. Nah sekarang saya ingin tanya, 1 jam menurut Teteh itu sebentar atau lama jika 1 jam itu nunggu angkot atau nunggu dijemput? Kira-kira 1 jam itu lama atau sebentar, Teh?
Ayo. Saya ingin tanya, 1 jam lama atau sebentar? Kalau menurut aku mah lama. Lama, ya. Lama. 1 jam nunggu angkot, 1 jam nunggu dijemput, atau 1 jam nunggu ojek online. Ya, menjemput 1 jam lamanya. Dan kita bersepakat nunggu 1 jam itu adalah lama. Tapi tadi Ikhwan telah menjawab bahwa 1 jam itu sangat-sangat sebentar. Padahal kita sedang membicarakan objek yang sama loh, yaitu durasi waktu 1 jam. Tapi dari waktu 1 jam itu bisa diberikan 2 pendapat yang berbeda. Kata pendapat Ikhwan, 1 jam itu adalah sebentar. Kata pendapat Akhwat, 1 jam itu adalah lama. Jadi yang benar yang mana? 1 jam itu sebentar atau lama? Ada yang benar atau ada yang salah dalam pendapat ini? Sepertinya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Semuanya punya dasar, punya argumentasi. Nah, sekarang coba kita kembali kepada materi kita. Apakah 70 tahun itu sebentar atau lama? Di antara kita mungkin ada yang menjawab 70 tahun itu sebentar. Tapi di antara kita pula ada juga yang menjawab 70 tahun itu lama. Jangankan 70 tahun, Pak Ustadz. 1 jam pun lama. Nunggu ojek online, atau nunggu dijemput, atau nunggu angkot. Tapi saya ingin sampaikan hal terpenting untuk menentukan atau untuk menyimpulkan apakah waktu itu sebentar atau waktu itu lama. Dengan bagaimana caranya? Dengan adanya perbandingan waktu. Ya. Saya ingin tanya, ya, taruhlah ada orang hidup 70 tahun di dunia. Ya. 70 tahun. Terus usia 70 tahun katakanlah dia meninggal, dia mati. Pertanyaannya, setelah dia mati apakah hidup selesai? Urusan selesai? Apakah ada lanjutan kehidupan selanjutnya? Ada. Ada ya? Ada. Kehidupan apa selanjutnya ini? Kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat. Nah, alam kubur. Kalau kita ikuti ayat-ayat Al-Quran, begitupun ikuti hadis, dan begitupun kita ikuti kitab-kitab para ulama, semua akan sepakat bahwa setelah kehidupan dunia, kita akan masuk pada alam kehidupan lain, yaitu kita kenal alam kehidupan alam kubur yang kata Imam Al-Ghazali lamanya itu 7.000 tahun. Ya, 7.000 tahun. Saya ingin tanya, 7.000 tahun ini lama atau sebentar? Lama. 7.000 tahun lama atau sebentar? Nah, mulai nih ya. Mulai kita membandingkan. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya, setelah melewati ya fase alam kubur 7.000 tahun, apakah urusan kita selesai? Belum sih. Ya. Kalau kita ikuti Al-Quran, surat Al-Ma'arij atau surat Al-Haqqah, kita akan temukan bahwa setelah alam kubur kita akan masuk pada fase berikutnya, yaitu disebut sebagai Yaumil Masyar, padang masyar, yang dalam Al-Quran disebut khamsina alfasanah, yang lamanya itu sampai 50.000 tahun kita didiamkan hidup di Yaumil Masyar. Pada hari itu tidak ada anak kecil, tidak ada orang tua, semuanya seusia sama. Tidak ada orang pendek dan tidak ada orang tinggi, semuanya sama. Bahkan kata Nabi SAW, semua di antara kalian itu memiliki tinggi seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi SAW, Nabi Adam alaihissalam itu tingginya, ya, ada yang tahu berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta. 60 hasta, betul. 60 hasta. 1 hasta itu berapa panjangnya? 1 hasta itu adalah seperti setengah tangan kita. Dari ujung jari sampai ke sikut kita ini terhitung 1 hasta. Ya, ini adalah 1 hasta. Kalau bahasa meterannya kurang lebih 1 meter. Setengah meter, mohon maaf. Ya, jadi 1 hasta itu setengah meter. Jika 1 hasta itu setengah meter, maka 60 hasta itu berapa meter? 30 meter. 30 meter. Jadi bayangkan meter. antum, kita semua masuk ke padang masyar itu tinggi badannya itu adalah 30 meter. Tinggi sekali ya. Dan ada kisah orang tua, nenek-nenek yang sangat tua, bahkan badannya sudah membungkuk. Nenek itu muslimah ya, dan ahli ibadah. Dia gemar sekali baca Quran, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah tua begini ya Rasulullah, ya, mohon kasih bocoran ya Rasulullah, apakah aku ini masuk surga atau masuk neraka ya Rasulullah.
Aku sudah melakukan ibadah sedemikian rupa. Maka Rasul menjawab dengan jawaban retoris. Ya, kata Nabi SAW, di surga itu mohon maaf nggak ada nenek-nenek, kata Rasul. Ya, di surga itu nggak ada orang tua, nggak ada nenek-nenek. Maka nenek itu langsung sedih, langsung kecewa, dia langsung pergi sambil menangis. Maka Rasul SAW mengatakan, saya belum selesai bicara, ya, tolong panggil nenek-nenek itu. Kata Rasul, dikatakan, Nek, ya, mohon maaf tadi aku belum selesai bicara. Ya, di surga itu tidak ada orang tua, Nek. Ya, seperti di surga tidak ada anak kecil, karena di surga semuanya muda, dan nenek insya Allah akan masuk surga dengan izin Allah, dan nenek akan kembali muda. Maka nenek itu langsung membalik badan sambil loncat-loncat saking senangnya, karena dikatakan Rasul bahwa nenek itu akan masuk surga. Ya, dan bukan hanya masuk surga, tapi dia kembali muda, masya Allah. Ya. Dan ini di padang mahsyar kita akan sama. Dan bayangkan Allah, di padang mahsyar tidak ada satu orang pun yang di dalam tubuhnya itu ada sehelai kain yang menutupi auratnya. Jadi semuanya dalam keadaan telanjang. 50.000 tahun dalam keadaan telanjang. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, jika di yaumil mahsyar yang lamanya 50.000 tahun itu semua tidak ada sehelai kain pun yang menutup tubuhnya, bagaimana dengan kami kaum wanita ya Rasulullah? Bagaimana dengan aurat-aurat kami ya Rasulullah? Maka Rasul tersenyum, Rasul menjawab, kita semua tidak akan terfikir untuk itu. Ya. Jadi nggak akan saling melihat satu sama lain, malah pikiran. Ya. Pikiran, meskipun ada ada artis yang seksi pun, ketika di yaumil mahsyar itu mata kita nggak akan sempat ya untuk nengok, ngelihat, atau bahkan terangsang ya, nauzubillah. Nggak akan. Ya. Sebab apa? Sebab pada saat itu semua kita dikembalikan ingatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup di dunia sekarang punya rasa lupa. Di sini antum suka lupa nggak? Lupa ya. Suka. Lupa itu rizki, bro. Ya, lupa itu adalah anugerah rizki dari Allah. Ya. Kenapa? Karena dengan lupa kita nggak stres, kita bisa mengendalikan ya stresor kita atau depresi kita. Ya. Bayangkan di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar, yaumil mahsyar, kita semua dikembalikan ingatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sedetik pun lupa. Sehingga semua maksiat kita akan ingat. Sehingga semua apapun aktivitas kita, baik di tempat terbuka ataupun tetap tempat tertutup, semua akan betul-betul kita ingat. Ya. Yauma idzi yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah dalam surat Al-Fajr kan, pada hari itu manusia semua dikembalikan ingatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna lahu dzikra, dan pada saat itu sebagian manusia itu ada yang menyesal dan tidak ada artinya, tidak ada faedahnya apapun ketika menyesal di yaumil mahsyar. Yaqulu, kemudian sebagian di antara manusia itu berkata kepada Rabb-nya, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya aduh ya Allah, andai kata dulu waktu saya hidup itu saya ibadah. Andai kata dulu saya waktu hidup itu saya berbuat baik. Andai dulu waktu saya hidup itu ikut pengajian. Andai dulu waktu saya hidup ya saya menyibukkan diri untuk ibadah, untuk taat, tidak memaksiat kepada Allah. Ya. Tapi apakah penyesalan itu nanti ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaat. Nah, di sini kita sudah membandingkan ya 50.000 tahun yaumil mahsyar, bro. Lamanya luar biasa. Ya. Di yaumil mahsyar, apakah hidup kita selesai? Tidak, ya kita masih ada lanjutan lagi. Apa itu? Proses hisab. Dan setelah proses hisab itu akan ditetapkan 2 tempat. Ya. Apakah di surga, apakah di neraka. Ya. Apakah dia masuk surga dari hisabnya itu, apakah dia masuk neraka dari hisabnya itu. Dan lamanya surga dan neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Dan bahkan kehidupan kekal abadi. Yuk, sekarang kita sudah dapat ya gambarannya. Untuk kita menentukan ya hidup itu harus diawali dari akhir, titik akhirnya. Ya, seperti kita naik kereta. Ya, misalkan kita pengen kemana? Misalnya mau ke Surabaya, mau ke stasiun Gubeng Surabaya. Berangkatnya dari mana? Dari stasiun Bandung. Kita harus tetapkan dulu titik akhirnya di mana? Kemana? Stasiun Gubeng Surabaya. Ya, maka perjalanan kita insya Allah adalah perjalanan yang benar, perjalanan yang insya Allah sesuai dengan arah.
Yuk sekarang kita bandingkan ya. Kehidupan dunia berapa lama? 70 tahun. Ya. 70 tahun lama atau sebentar? Nah, ini nih kita bakal jawab ya dengan membandingkan. Setelah kehidupan dunia, apakah kehidupan selesai? Belum. Tidak ya, lanjut kemana? Langsung ke alam kubur. Alam kubur berapa lama? 7.000 tahun. 7.000 tahun. Apakah setelah alam kubur selama 7.000 tahun selesai ini kehidupan selesai? Belum. Belum ya. Lalu kemana? Yaumil Mahsyar. Lamanya berapa lama? 50.000 tahun. Setelah Yaumil Mahsyar 50.000 tahun dijalani, apakah kehidupan selesai? Belum. Lalu kita kemana setelahnya? Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Kira-kira kalau kita sudah hadirkan perbandingan ini, ada nggak di antara kita yang mengatakan kehidupan dunia itu lama? Tidak. Kita akan mikir panjang, ya Allah, kehidupan dunia ini lama. Betul, memang sebenarnya lama, tapi jika dibandingkan alam kubur 7.000 tahun, Yaumil Mahsyar 50.000 tahun, kehidupan setelah hisab, surga atau neraka, ini kehidupannya itu kekal abadi. Maka kemudian kehidupan dunia itu kita akan simpulkan sangat-sangat sebentar. Bahkan kalau kata Ustadz Felix Xiao, jika dibandingkan kehidupan dunia 7.000 tahun, alam kubur, Yaumil Mahsyar, maka kemudian ukurannya itu jika dibandingkan alam kubur, Yaumil Mahsyar, kita hidup di dunia itu seperti 2,5 menit. Jadi hidup di dunia itu seperti 2,5 menit doang, bro. Allah ya Rabbi. Nah, itulah pentingnya ikhwah ya, kita merenungi hidup kita ya. Nah, setelah kita tahu 70 tahun itu adalah waktu yang sangat-sangat sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan setelah dunia. Lalu sebenarnya sekarang hidup yang singkat ini, kita ini sedang memperjuangkan apa? Kita ini sedang ngejar apa? Kita ini sedang berjuang untuk mendapatkan apa? Setelah kita sadar kehidupan dunia ini adalah sebentar dan sangat-sangat sebentar. Yuk kita renung, ya kita merenung. Ya, ada sebagian orang ya yang dia menjalani hidup habis waktunya, habis hartanya, habis tenaganya, habis energinya, habis bensinnya, habis kuotanya untuk apa? Untuk menjalin kasih. Cari pacar, cari cewek, ya, cari kenalan, download aplikasi Tantan, ya, untuk dapat pasangan. Kan itu habis kuota itu, ya, habis waktu untuk scroll cari pasangan, ya, untuk sekedar dapat pacaran. Udah dapat pacar, tertarik sama cewek lain, selingkuh. Udah pacaran selingkuh pula, Allahu Akbar. Udah pacaran ini bucin, ya, ini anak SMP, ya. Ini kata si laki-lakinya teh, kalau kita nikah mau punya anak berapa bunda? Kata si ceweknya, ini anak SMP ini, terserah ayah aja katanya. Ini saya pengen tanya, ini ada yang pacaran kayak begini di sini? Atau punya pengalaman? Atau punya teman yang kelakuannya sama kayak gini? Ya Allah ya Rabbi. Atau Kang Rizal ya ketawanya. Sangat jelas. Dan nauzubillah ikhwah ya. Nauzubillah min dzalik summa nauzubillah ya. Nabi sudah menyampaikan ya, barang siapa berikhtilat, berdua-duaan, laki-laki dengan perempuan, ya. Kata Nabi SAW dikatakan hakikatnya dia itu sedang bertiga. Dia itu berdua padahal, tapi kata Nabi hakikatnya dia bertiga. Sementara orang ketiga itu siapa? Kata Nabi SAW orang ketiga itu adalah syaitan. Dia adalah jin yang terus membisikkan kepada telinga si laki-laki bahwa apa kita baru pegangan tangan doang, bro. Masa kita pacaran cuma pegangan tangan? Coba bayangkan. Pacaran apaan ini? Nah, itu kata setan. Lalu kemudian setan itu datang ke perempuan, ya. Itu lihat cowok kamu ganteng luar biasa. Cowok kamu ini, ya, cowok kamu ini kalau dilihat sama cewek-cewek yang lain, pada suka cewek-cewek lain.
bakal berpaling cowok kamu itu gara-gara cewek yang lain. Makanya kalau cowok kamu pengen betah sama kamu, kasih dia sesuatu, kan gitu. Ya, deketin dia, cium dia. Nauzubillah min dzalik kan. Ya, setan itu kan begitu terus. Ya. Terus dia ingin lebih sampai akhirnya dia jatuh pada lubang kemaksiatan, bahkan nauzubillah min dzalik summa nauzubillah berzina. Ya. Ini kejadian nyata waktu saya kerja di Cilegon, ini kejadian di Tangerang ya. Seorang siswi SMA ya, seorang siswi SMA, keluarganya nggak tahu ya bahwa anaknya itu sudah hamil 8 bulan. Keluarganya nggak tahu. Bayangkan 8 bulan dia menutupi kehamilannya ya. Masih sekolah, dan kejadiannya itu adalah ketika macet ya di Tangerang. Ketika macet di Tangerang, kabarnya ceritanya jadi si perempuan ini naik angkot, lalu kemudian dia minta berhenti. Ya, kejadiannya kurang lebih tahun 2015 kalau tidak salah, 2014 atau 2015, minta berhenti Pak, berhenti aja. Berhenti itu lagi di atas jembatan, di atas flyover ya, di atas flyover. Lalu kemudian dia berhenti di situ buru-buru ya. Orang-orang sudah melihat ada kondisi yang berbeda, kayaknya lagi sakit ini perempuan. Dia berhenti, ada yang ngikutin. Ya ini kenapa ini? Pengen tahu, khawatir butuh bantuan. Ternyata dia ke kolong jembatan, dia agak mengerang sakitan, lalu kemudian ketahuan dan dipanggil beberapa orang. Ternyata dia sudah pembukaan lengkap, sudah siap untuk melahirkan. Ya, dan akhirnya melahirkan dalam keadaan menggunakan seragam dan dia masih anak sekolah. Ya. Ya, masa kita mau bilang kalau lahirnya anak ini seperti lahirnya, mohon maaf ya, seperti lahirnya Yesus ya. Nggak ada bapaknya, tiba-tiba brojol aja anak. Kan nggak mungkin ya. Maka kemudian ini pasti ada bapaknya, ini pasti ada pelakunya, ini pasti ada laki-laki, pasti ada teman jinahnya. Ya, dan ternyata betul perempuan ini telah berzina dengan teman satu sekolahnya. Ya, nauzubillah min dzalik. Pertanyaannya, apakah ini bukan karena pacaran? Oh Pak Ustadz, saya pacaran tapi mohon maaf Pak Ustadz, pacaran saya pacaran Islami katanya. Ya, pacaran saya pacaran syariah. Ya, saya kalau pacaran Pak Ustadz saling ngingetin, Ayang udah sholat belum? Pak Ustadz, saya kalau pacaran saya bangunin sholat tahajud. Ayang, ayo kita bangun, kita sholat tahajud, kita berdoa bersama. Ya. Meskipun tempat kita berbeda, kita saling mendoakan. Meskipun tempat kita berbeda, tapi bulan kita sama. So sweet. Itu ada pacaran Islami katanya. Ya, saya katakan betul. Tidak semua pacaran itu berujung pada zina. Betul, nggak salah. Tidak semua pacaran berujung pada zina. Tapi tolong garis bawahi dengan baik. Semua perjinahan pasti berawal dari pacaran. Betul? Betul, Pak. Betul. Saya ulangi lagi. Memang betul tidak semua pacaran berujung pada zina. Betul. Tapi saya ingin tegaskan dan tolong garis bawahi bahwa semua perjinahan pasti berawal dari pacaran. Ya, nauzubillah min dzalik. Paling tidak ini fenomena kita. Ini fenomena akhir zaman, ini fenomena di mana kita hidup dan beginilah masyarakat kita. Ya, tidak sedikit banyak orang tua yang minta anak gadisnya, Neng, mana atuh can aya kabogoh. Ya, cik atau dibawa kabogoh teh kenalkeun ka mama, ka bapak kan gitu. Ya. Justru banyak tidak sedikit orang tua yang masih tidak paham ya tentang bahayanya pacaran. Justru menyuruh anak perempuannya untuk pacaran. Ya. Bahkan khawatir orang tua kalau anaknya nggak pacaran, ya anak orang homo gitu kan gitu. Kalau nggak disibukkan sama pacaran, ada yang disibukkan sama pergaulan yang tidak-tidak ya, pergaulan yang aneh-aneh, ya pergaulan yang nggak jelas, ya. Dan habis waktu mereka, energi mereka, habis waktu mereka untuk begini-beginian, ya. Nah ini ya. Kira-kira kalau kita boleh tebak-tebakan ya, kita boleh tebak-tebakan kira-kira ya. Ini orang-orang begini nih. Kira-kira mungkin nggak di antara mereka itu akan lahir ulama? Mungkin Kang. Ini bicara mungkin ya, kita mungkin tapi atau tidak? Ya. Mungkin Kang. Nah mungkin ya mungkin. Kira-kira sih ini nih. Apakah dia mungkin jadi ulama gitu? Mungkin Kang. Tapi presentasinya kecil.
Mungkin tapi presentasinya kecil. Ya. Iya, Kang. Kita lihat dari ini. Ya. Itu ya. Atau mungkin nggak lahir di antara mereka itu seorang pengusaha sukses yang omsetnya miliaran atau triliunan per bulan. Bisa Mungkin nggak? Bisa aja. Mungkin Bisa. kalau itu mungkin. Kenapa? Ya mungkin jadi pengusaha ganja, mungkin ya pengusaha narkoba. Ya Allah ya Rabbi ya. Ini sebagian besar pemuda-pemuda kita. Ya masa mudanya diisi dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan kita tahu Indonesia jika dibayangkan sebagai sosok wanita atau kita gambarkan seperti sosok Ibu Pertiwi ya. Apakah Indonesia hari ini itu dalam keadaan tersenyum atau dalam keadaan meringih, menangis, kesakitan? Sepertinya mustahil ya Indonesia ini dalam keadaan tersenyum hari ini. Terutama ketika menyorot potret para pemuda. Ya, yang dia sibuk tawuran, dia sibuk dengan kehidupan hedon, ya, dia sibuk dengan kehidupan atau budaya sebagai pembebek, ya, pengekor. Lagi rame K-pop, Koreaan, ikut gaya Koreaan. Lagi rame metal, musik metal, ikut musik metal. Lagi rame punk, ikut musik punk. Nah, gitu ya. Lagi rame layangan putus, ikut layangan putus. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Ada yang ternyata di antara kita yang lajir belajar, ya. Atau kuliahnya luar biasa, rajin belajar luar biasa, mengejar mati-matian untuk mendapatkan IPK besar, nilai IPK yang sangat besar. Ya, saya IPK 3,58 nggak sombong. Saya nggak sombong ya, nggak sombong. Jadi ngejar mati. Pertanyaannya dia ngejar IPK tinggi itu untuk apa sih? Belajar luar biasa untuk apa? Ujung-ujungnya pengen dapat kerja. Nah, ini aneh ya, sebagian besar ada pelajar kita, para mahasiswa kita, adapun yang rajin-rajin, adapun yang pintar-pintar, ternyata rajin dan pintarnya itu bukan untuk membangun sesuatu agar bermanfaat untuk orang banyak. Lagian ujung-ujungnya kepada ujung yang individualisme, kembali kepada diri supaya dapat kerja. Ya Allah, kok rendah banget ya kita cita-citanya ya. Kenapa enggak kita ini ngebayangin gini loh, ya. Kita sekarang masih muda, kita belajar yang rajin, kita terus cari ilmu, kita ikut berbagai macam seminar, kita ikut berbagai macam workshop untuk apa? Untuk kita membangun sesuatu berdasarkan ide yang brilian. Berani nggak kita punya cita-cita seperti itu? Kalau kita membayangkan seperti contohnya siapa? Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, yang sekarang perusahaannya berubah namanya menjadi Meta. Dulu ya Mark Zuckerberg itu punya cita-cita gimana caranya agar orang-orang dari belahan dunia itu bisa berinteraksi melalui satu dashboard namanya Facebook. Itu kan cita-cita luar biasa. Bahkan lebih gila lagi ada Elon Musk yang sekarang menjadi orang terkaya ya seluruh dunia, orang terkaya nomor 1. Elon Musk itu punya cita-cita gimana caranya agar orang rekreasi bukan lagi ke pantai, datang ke Bali, ke Green Canyon, atau ke Turki, ya, atau kemanapun. Sekarang gimana caranya kita menciptakan hal yang baru, orang rekreasi itu ke bulan, atau ke Mars. Nggak perlu khawatir, nggak takut celaka, nggak takut ini, itu, tapi bisa rekreasi dengan bahagia, dengan senang. Ini cita-cita Elon Musk. Dan cita-citanya dia bisa buktikan bahwa dia bisa membuat itu, gitu. Dan lagi-lagi yang punya cita-cita setinggi itu, sehebat itu, bahkan segila itu justru lagi-lagi bukan Muslim. Nah ini orang Islam kemana? Paling tidak cita-cita lu apa? Saya cita-citanya pengen kerja di perusahaan Samsung. Gaji berapa ya? Paling gaji 10 juta. Ya Allah, kok rendah sekali cita-citanya ya. Remeh sekali cita-citanya gitu. Kenapa nggak minimal gitu? Cita-citanya apa? Saya ingin mendirikan perusahaan, Kang. Perusahaan bidang digital marketing, Kang. Dan perusahaan saya pengen membuat ya platform jual beli online
yang omsetnya itu sampai 1 triliun, Kang. Insya Allah saya bisa kejar itu. Minimal itu aja dulu. Berani nggak kita punya cita-cita itu? Kadang-kadang cita-cita kayak gitu pun nggak berani. Ya, mimpi aja kita nggak berani loh. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah, sebagian kita rajin belajar justru hanya untuk menjadi bekerja atau menjadi karyawan. Nah, ini sebagian di antara kita, dan ini masalah kita. Ya. Gimana kita mau bangkitin umat coba? Habis waktu kita untuk kerja. Gimana kita bisa berdakwah, membangkitkan, membangunkan umat? Kita kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Perjalanan 1 jam, 2 jam karena macet. Untuk keluarga aja waktu nggak punya. Ya, itu masalah kita. Atau misalnya cita-cita kita apa? Pengen jadi orang kaya. Ya, banyak duit. Ini kan seringkali kalau kita ngukur, apa sih itu bahagia? Ya. Apa sih itu bahagia? Maka bahagia itu kan sering disebutkan duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, motornya bagus. Kan seringkali diukur dengan ukuran-ukuran dunia. Padahal kita tahu sama-sama bahwa kita akan menuju pada akhir yang sama. Apa itu? Kematian. Ini akhir kita. Ya, ini adalah akhir kita. Ini ngomong-ngomong, waktu saya berapa menit lagi nih, Kang Jul? Ya, sebentar. Masih lama atau sebentar lagi? 9.20 ya? Oke, sudah habis nih. Oh, sudah. Nggak bisa sebentar habis, lagi. Kang. Ya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah nih. Saya ingin perlihatkan salah satu video. Coba kita lihat. Ini tentang kematian. Pemain bola. Menurut kabar yang saya dapatkan, pemain bola ini mati. Ini Liga Arab, ya, Liga Arab, yang dimana penyelenggaraan sepak bola ini menabrak waktu sholat asar dan menabrak waktu sholat maghrib, sehingga bisa dipastikan para pemain ini dia tidak sholat maghrib dan tidak sholat asar. Dan tidak ada yang pernah tahu, ternyata salah satu di antara pemain itu ada yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah lapangan, dan kita lihat gimana kondisi matinya. Ngeri ya. Ini mohon maaf kalau belum ada suara, tapi ya sengaja saya tidak hadirkan suara dulu. Kematian itu kan ada dua. Ada kematian yang dia husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Ada kematian jenis kedua, yaitu kematian dalam keadaan su'ul khotimah, atau mati dalam keadaan buruk. Ya, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Saya mau tanya, kematian jenis pertama yang saya hadirkan ini, kira-kira ini mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah, Kang. Kayaknya su'ul khotimah ya. Jelas, yang pertama dia menabrak waktu sholat, dia tidak sholat. Yang kedua, dia kalau laki-laki, menurut sebagian ulama Syafi'iyah, ini auratnya kan lutut ya, di atas lutut ini aurat. Pemain bola ini rata-rata celananya di atas lutut, berarti dia mati dalam keadaan membuka aurat. Ya. Ini kematian jenis kedua. Coba bisa disaksikan videonya. Ini tayang videonya ya. Kalau kita lihat, perhatikan tempatnya, ini tempat di masjid. Ini ada jamaah yang sedang ngaji, membawa anak-anaknya, dan menyimak seorang syekh, seorang guru yang sedang mengajarkan agama. Dan coba kita perhatikan seorang syekh ini. Dia sedang ceramah, dia sedang menyampaikan sesuatu. Ya, tiba-tiba seperti orang mengantuk, lalu kemudian beliau wafat. Coba kita perhatikan gimana wafatnya ini. Seperti ngantuk ya. Tiba-tiba tertunduk, tangannya berat, tiba-tiba mikrofonnya lepas dari tangannya, matanya, ya, seperti orang yang mengantuk, orang yang tertidur. Ya.
Coba kita perhatikan tempatnya, kondisinya, situasinya. Kira-kira Syekh yang ada dalam video ini dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Insya Allah beliau dalam keadaan husnul khotimah ya. Malaikat pencabut nyawa pun mencabut nyawanya dalam keadaan lembut. Malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya pun dalam keadaan penuh dengan kasih sayang. Sebab insya Allah beliau ini adalah kekasih Allah. Beda dengan pemain bola tadi. Ya, Allah cabut nyawanya dengan kasar. Ya, Allah cabut nyawanya dengan betul-betul kasar. Sehingga kita bisa saksikan gimana ya, yang sedang main bola tadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Jadi hidup itu adalah pilihan. Kalau boleh bertanya, saya tanya kepada antum semua nih, ya. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Insya Allah kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Dan husnul khotimah, kematian itu memang qada, itu adalah takdir dari Allah. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati dan kondisi apa kita mati. Tapi husnul khotimah atau su'ul khotimah itu adalah pilihan, bro. Ya. Kita mau mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu adalah pilihan kita. Ya. Ini saya lewat saja. Ya, maka saya ingin sampaikan hidup itu adalah pilihan. Ya. Apakah antum ingin menjadi orang biasa atau menjadi orang istimewa, itu lagi-lagi semuanya adalah pilihan. Karena waktu sudah habis, sebenarnya saya masih ada materi ya. Cuma karena waktu sudah habis, lagi-lagi saya ingin sampai pada kesimpulan untuk antum semua ya, bahwa untuk menyusun hidup, menyusun rencana hidup, menyusun agenda hidup, itu harus betul-betul diawali dari titik akhirnya apa. Kalau kita bicara kehidupan, titik akhirnya itu adalah kematian kan. Maka apapun yang akan antum susun dalam kehidupan antum, pastikan semua itu sampai kepada kematian yang baik, sampai kepada akhir yang baik, sampai kepada happy ending, akhir yang baik. Maka kemudian kita susun strategi-strategi hidup apa saja nih yang bisa mendukung, menunjang kita untuk sampai kepada happy ending tadi, akhir yang baik. Keadaan baik, kita masuk ke dalam dengan selamat, kita masuk kepada alam mahsyar dengan selamat, mil hisab, ya, hari pertanggungjawaban dengan selamat, sampai akhirnya Allah menetapkan kita di surga. Tentu dalam keadaan selamat. Nah, semuanya itu adalah pilihan, ikhwah. Semuanya itu adalah pilihan. Maka pintar-pintar kita dalam memilih apapun dalam hidup kita. Ya, itu barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Akang MC. Tafadhal masykur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Materinya cukup banyak sekali yang bisa diambil untuk kita ya. Oke. Untuk mengurangi waktu ya, langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya kepada Akang Teteh yang mau bertanya. Boleh langsung diketik saja di chat atau enggak. Pakai fitur raise hand dan terus nyalakan mic-nya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti insya Allah sudah paham semuanya. Oh, itu ada dari Kang Wildan Nugraha. Oh, ada. Oh, insya Allah. Bangga. Tafadhal. Ini Ustaz. Ya, tafadhal. Begini. Kadang ya lagi scroll medsos gitu atau apa, suka dapat kayak teguran gitu. Misalnya teguran perbuatan dosa gitu. Terus kita tuh pengen nge-share ke misalnya ke status WA kayak gitu. Cuman suka mikir gitu. Aduh, ini kalau ini misalnya orang takut kesinggung gitu. Jadi gak enak kita nyeteh. Ya. Nah, gimana gitu biar enak gitu. Oke, baik. Baik, oke. Ini langsung saya jawab saja, Kang Jul. Mungkin ditampung dulu ya, Kang. Boleh, mangga. Betul.
Ini Bagi Kang yang- Rizal. Kang Rizal, oh baik. Oke, Kang Rizal boleh dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, Ijate mau bicara soal ini, soal penyakit ya. Ijate kan punya sesuatu penyakit ya Pak, yang dimana penyakitnya itu di saat Ija sedang sholat atau di saat Ija sedang ngaji ya suka keluar nanah dari telinga. Nah itu Masya Allah. apakah itu membatalkan sholat? Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Kang Rizal pertanyaannya. Dan syafaqallah. Oke, ada lagi? Mungkin 1 atau 2 lagi pertanyaan. Oke, dari Ini nih. Tuh, ada Ketuplak tuh. ya, boleh. Silakan dinyalakan mic-nya. Mohon maaf saya off kamera dulu karena ada sesuatu. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Tafadhal Kang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya, Ya. kan kata Bapak tuh hidup tuh harus ada tujuannya gitu, tujuan hidup lah ibaratinnya Pak. Ya. Nah, kalau misalkan tujuan hidupnya itu nggak kecapai, dan tahulah sifat manusia tuh kayak gampang menyerah, gampang putus asa. Nah, agar kembali lagi kepada tujuan tersebut, itu gimana gitu. Kayak gitu Pak. Ya. Soalnya sesuai dengan kehidupan saya gitu lah, kayak gampang menyerah, gampang putus asa lah gitu. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah Kang Faisal. Baik. Mungkin 1 pertanyaan lagi ya. Kepada Kang Teteh boleh menanya, nggak usah malu-malu, nggak akan digigit sama Kang Rezaldi juga. Boleh, silakan bertanya. Sudah kayaknya ya. Mungkin Kang boleh sambil menjawab pertanyaan pertama. Oke, siap. Oke, yang pertama terkait dengan mungkin cara menegur atau cara berdakwah supaya orang lain tidak tersinggung. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, ya, berdakwah ini adalah kewajiban setiap muslim. Ya, kalau kita sholat, sholat itu ada hukum sebab. Ya, misalkan contoh sholat zuhur. Kapan sih kita mulai diwajibkan sholat zuhur? Ketika sebab zuhurnya datang. Ya, ketika matahari ada tepat di atas kepala, atau kalau dalam bahasa fikihnya itu ditancapkan suatu tongkat sampai tongkat itu tidak punya bayangan karena dia bayangannya itu pas seperti diameternya tongkat, maka itu tanda sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan berakhirnya? Sampai kemudian bayangan tongkat itu panjangnya sama seperti tongkat yang ditancapkan, maka tandanya waktu zuhur sudah berakhir dan masuk waktu asar. Itu adalah sebab. Apakah boleh kita mengisi atau melakukan sholat zuhur di waktu yang lain, misalkan di waktu subuh, di waktu isya, di waktu maghrib? Tidak boleh. Kenapa? Karena zuhur sudah ada sebab waktunya. Tapi dakwah, apa penyebab diwajibkan dakwah untuk seorang muslim? Ya, sebab diwajibkan dakwah itu adalah muslim itu sendiri. Ya, jadi setiap muslim diwajibkan untuk berdakwah, baik yang muda ataupun yang tua, baik yang dia berilmu ataupun bahkan dia yang belum belajar, belum berilmu sekalipun. Ya, karena dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Maka di sini kita wajibnya belajar untuk kita sampaikan kepada kaum muslim. Lalu kemudian bagaimana ketika dakwah itu menyinggung orang, dakwah itu kemudian menyakiti orang dan sebagainya? Ikhwafillah rahimakumullah, tahapan pertama dalam dakwah itu adalah sampaikan. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang ada dariku, meskipun hanya 1 ayat. Ya, Kang Zulfahmi baru paham 1 ayat, sampaikan 1 ayat itu saja. Ya, jangan dulu pikirin orang lain tersinggung atau tidak. Pokoknya berdakwah saja. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir.
sampaikanlah, berikan peringatan, karena tugasmu hanyalah memberikan peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir, dan kalian tidak punya kuasa apapun, tidak punya andil apapun untuk merubah orang lain, nggak ada urusan. Orang lain mau berubah atau tidak, orang lain mau terima atau tidak, orang lain mau tersinggung atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita ini menyampaikan. Itu dulu aja deh. Insya Allah dengan seringnya kita berdakwah, kita akan punya pengalaman. Sehingga menunjukkan kedewasaan, mulai menunjukkan perubahan sikap atau menunjukkan penyesuaian-penyesuaian dalam berdakwah. Karena kan sekelas Ustadz Abdul Somad ketika berdakwah di mimbar yang begitu luar biasa bisa membius bahasanya kepada para jamaah, tentu karena beliau sudah berada di sekian ribu mimbar, sudah sekian ribu forum, sudah sekian ribu ceramah beliau berceramah, sehingga bahasanya, tata bahasanya, pengambilan bahasanya, bahkan pengambilan kosakatanya adalah kosakata yang terbaik. Karena pengalaman, jam terbang sudah luar biasa. Nah, kita di sini jangan takut ya ketika menyampaikan dakwah apapun, entah lain orang tersinggung atau tidak. Kita perlu pengalaman, kita perlu jam terbang. Nah, maka sampaikan. Karena apapun yang kita sampaikan itu justru adalah kebaikan untuk mereka dan kebaikan untuk kita sebenarnya pada hakikatnya. Ya. Begitu ya. Insya Allah bukan sesuatu yang akan mencelakai orang lain, tidak. Ya. Insya Allah bukan sesuatu dalam rangka untuk mencelakai orang, itu tidak sama sekali dakwah itu. Jadi cara berdakwah itu sampaikan. Aduh, gak berani Ustadz lah. Justru disitulah challenge-nya dakwah itu. Ya. Kan Rasul pernah membuat challenge kepada para sahabat. Kira-kira siapa yang berani menyampaikan, kan baru turun surat Ar-Rahman. Ya, waktu di Mekah ini baru turun surat Ar-Rahman ketika kaum muslim masih lemah kondisinya, belum punya kekuasaan, kaum muslim masih lemah. Rasul mengajak challenge, sok siapa yang berani ini? Ya, berani nggak bacain surat Ar-Rahman di depan Ka'bah di tengah kerumunan orang? Mata tertuju kepada siapa? Mata tertuju kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, badan paling besar, muka paling seram, badan paling kekar. Wah, ini pasti Hamzah yang berani. Mata tertuju kepada Hamzah, kata Hamzah, not me, not now. Jangan saya dan jangan sekarang. Kata Hamzah. Lalu kemudian ketika Hamzah mengatakan jangan saya, mata tertuju kepada Umar bin Khattab setelahnya. Umar bin Khattab paling berani, badan paling serem, badannya pun besar, dan lain sebagainya. Kata Umar bin Khattab pun sama, ya jangan saya dan jangan berani. Habis saya nih, mati saya. Umar bin Khattab pun nggak berani. Tiba-tiba kemudian ada satu orang, badannya kecil, kurus, kerempeng, pengembala kambing. Ya, siapa dia? Namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, saya berani ya Rasulullah. Benar berani, benar Rasulullah, saya berani. Akhirnya datang Abdullah bin Mas'ud, datang ke Ka'bah. Dulu Ka'bah itu masih ada kurang lebih sekitar ratusan, 300 lebih. Ada patung yang ada yang disembah, ada yang sujud-sujud, ada orang telanjang joget-joget depan, ada pasar, kumpul para orang-orang musyrik di situ. Tiba-tiba datang Abdullah bin Mas'ud dan berteriak, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya, khalaqal insan," dan seterusnya. Kan kaget itu orang-orang. Langsung kemudian semuanya menyerbu Abdullah bin Mas'ud. Bonyok Abdullah bin Mas'ud, sekarat waktu itu. Ya, digotong Abdullah bin Mas'ud, dibawa ke rumah Rasulullah SAW. Wah, mukanya sudah tidak berbentuk. Ya, habis Abdullah bin Mas'ud. Semuanya melihat kondisi Abdullah bin Mas'ud dan Rasul menantang lagi. Ya, setelah ini kira-kira ada yang berani? Ada yang berani untuk membacakan surat Ar-Rahman di tengah-tengah kumpulan orang-orang musyrik di dekat Ka'bah? Semuanya pada diam melihat kondisi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang dalam keadaan pingsan pun tiba-tiba mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, saya sekali lagi mau ya Rasulullah. Saya mau, enakan ya Rasulullah. Saya suka pengalamannya. Bahagia beliau ya meskipun beliau punya. Ya. Jadi intinya ketika berdakwah saja dulu ya. Jangan dulu takut orang tersinggung, jangan dulu takut orang marah, jangan dulu takut orang nggak nerima apa yang kita sampaikan. Sampaikan saja dulu selama kita yakin itu adalah benar. Ya.
sampaikan aja dulu. Nanti insya Allah antum akan punya pengalaman. Mulai ada pengalaman jam terbang. Nanti semuanya itu akan menjadi otomatisasi untuk diri antum sendiri. Sehingga antum akan mengambil cara terbaik, kata-kata terbaik, ungkapan terbaik, kosakata yang terbaik insya Allah dalam berdakwah. Jadi terus sampaikan, jangan pernah takut. Ya, bahkan Allah menegaskan dalam surat Fussilat, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih yang omongannya itu lebih baik? Omongan siapa yang paling baik, yang lebih melebihi baiknya orang yang sedang mengajak ke jalan Allah. Nah, itu. Jadi siapa orang yang omongan itu terbaik? Jadi the best, ya, ucapan terbaik di muka bumi ini, seluruh lapisan bumi itu adalah ucapan orang yang sedang mengajak ke jalan Allah. Itu adalah orang yang berdakwah. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan nanah. Ya, nanah, apakah nanah ini membatalkan membatalkan wudhu atau membatalkan sholat atau tidak, Pak Ustadz? Bisa dicek dalam kitab judulnya itu Fikih Sunnah, ya, ditulis oleh Al-Imam Al-Alama Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam bab toharoh, ya, bab toharoh, beliau tegaskan dan beliau kutip, ya, menurut mazhab Syafi'i, menurut ulama dari Hanafi, menurut ulama dari Hambali, dan sepakat seluruh ulama mazhab bahwa nanah itu tidak najis, ya, nanah itu tidak najis. Kalau darah najis, ya, darah itu ketika keluar dari tubuh maka keluarnya darah itu adalah najis. Sekalipun darah najis ketika kena baju, ya, ketika darah itu pada kondisi yang masih ukurannya belum terlalu banyak, maka dia posisinya ma'fu anhu, ya. Misalkan nih antum lagi sholat tapi kemudian tersentuh bagian luka di tangan antum, akhirnya kepocel kalau kata orang Sunda, ya, lukanya, lalu keluar darah. Pak Ustadz, apakah sholatnya dibatalkan saja? Tidak dibatalkan, lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena darah meskipun najis pada saat itu ma'fu anhu, dimaafkan. Sementara para sahabat dulu ada yang sedang sholat sementara bagian tubuhnya tertusuk panah, darahnya mengucur, dia tetap sholat, ya. Ya, seperti banyak kisah kaum muslim itu justru ketika sholat dia dikena panah dan dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Ya, dan Rasul kemudian tidak pernah mengatakan, oh sholat kamu tidak sah, tidak. Ya, darah saja yang najis saja kemudian melanjutkan sholatnya. Apalagi nanah yang tidak najis. Ya, jadi nanas itu tidak najis. Ya, bisa dipahami, ya. Pertanyaan yang terakhir terkait dengan konsistensi. Gimana caranya supaya kita konsisten, berada di jalan yang benar, berada dalam perjuangan yang benar, agar kita kemudian tetap teguh dalam pengajian, dalam komunitas Islam, gimana kemudian agar kita konsisten. Ikhwafillah rahimakumullah, betul memang namanya, kata Nabi SAW dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid, kadang-kadang naik, wa yanqus, kadang-kadang turun. Naik, turun lagi semangat-semangatnya, maka kita semangat ibadah, semangat belajar, semangat berdakwah luar biasa. Tapi kita akan bertemu pada kondisi yang lain, yaitu ketika kita turun semangat, wa yanqus, ya. Ini fenomena manusiawi, ya, yang memang manusia memang begitu. Nah, gimana caranya agar kemudian kita bisa menata diri kita agar kita tetap konsisten? Maka yang pertama dan yang paling utama saya ingin sampaikan bahwa kita harus punya benteng akidah yang kuat, ya. Akidah itu dasarnya adalah iman. Iman itu adalah yakin, ya, keyakinan. Jadi yang pertama, ini yang paling utama itu harus betul-betul tertanam, terpatri dalam diri kita bahwa kita ini harus betul-betul punya keyakinan bahwa kita punya Allah, bahwa Allah ini maha segalanya, maha hebat, maha kuat, maha dahsyat, maha kaya. Ya. Dan ingat bahwa kita punya keyakinan bahwa kita yakin bahwa akhirat itu ada. Ya. Antum misalkan diumumkan oleh sekolah, insya Allah minggu depan kita akan berangkat ke Yogyakarta. Kita akan studi tour ke Yogyakarta. Kapan harinya? Harinya hari Sabtu depan. Maka karena antum begitu yakin bahwa antum akan berangkat ke Jogja hari Sabtu depan, maka antum akan mempersiapkan segala persiapan bahkan mulai malam ini.
disiapin bajunya, disiapin bekalnya, disiapin kesehatannya, disiapin uangnya, disiapin makanannya, semua antum siapkan. Meskipun masih jauh, ya Sabtu depan berangkatnya. Tapi persiapannya antum sudah bersiap-siap dari sekarang. Kenapa? Karena antum yakin. Lah ke Jogja minggu depan aja antum yakin kok. Ini akhirat, bro. Masa antum gak yakin? Nah, maka jangan sampai kita kalah keyakinannya dengan keyakinan duniawi. Kita harus punya keyakinan yang sifatnya akhrawi, keyakinan akhirat yang itu harus terpadu pada kita. Yang kedua nih yang tidak kalah penting ya. Yang kedua yang tidak kalah penting, kita harus berada di komunitas yang tepat. Kita harus berada di kelompok yang tepat, di komunitas yang benar. Komunitas atau kelompok yang bisa menjaga kita. Jangan sampai salah memilih lingkungan, ya. Jangan sampai salah memilih komunitas, jangan sampai salah memilih teman. Ya, kata Nabi SAW dikatakan seorang pandai besi kalau punya teman, temannya itu tidak akan jauh, bau badannya itu seperti bau pandai besi. Bajunya itu bau besi, bajunya itu bau angus. Meskipun dia bukan pandai besi, tapi karena dia berkawan dengan pandai besi, dengan tukang besi, maka dia akan ikut-ikutan baunya seperti bau besi. Ya, seperti layaknya orang yang punya teman, temannya itu tukang parfum. Dia bukan tukang parfum, tapi dia punya teman orang parfum, maka dia tertular, bajunya pun jadi bau parfum. Nah, itu pentingnya komunitas, pentingnya teman, dan pentingnya lingkungan. Maka di sini ya agar kita tidak mudah putus asa, agar kita kemudian tidak futur, ya tidak tidak merasa jenuh dengan dakwah, dengan kebaikan, dengan ibadah, maka kemudian kita harus tepat dalam memilih lingkungan. Insya Allah lingkungan itu yang akan membersamai kita, akan kemudian menjaga kita ya agar kita tetap konsisten di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Al-Fakir jawab dari 3 pertanyaan tadi. Barakallahu li wa lakum. Gimana Kang Rizal, Kang Faisal, sama Kang Wildan, sudah cukup puas dengan jawabannya? Alhamdulillah cukup, Mas. Atau nuhun. Kang Wildan? Alhamdulillah. Cukup? Mungkin Kang cukup ya 3 pertanyaan saja karena waktu udah lumayan cukup larut ya. Mungkin bagi ada yang ingin beristirahat dari peserta, juga mungkin Akang ada kegiatan lain atau bahkan istirahat, Kang. Terima kasih banyak gitu. Saya ucapkan. Sama-sama. Karena materinya cukup berat sekali ya bagi saya, karena apalagi tadi kayak mention di awal-awal perbedaan penjajahan sekarang sama dulu gitu. Ya sangat jelas gitu kan. Ya mungkin itu cukup dari kami juga, dari pemateri yaitu dari Ajah dan juga dari Rohis. Mungkin dicukupkan. Mari kita tutup dengan ucapan istighfar, astagfirullahalazim, dan juga doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada barakallah ifafillah, saya pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.